Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sefti Rizky Anissa, NIM 20081050071 dari jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Tes Esai untuk Mengukur Komunikasi Matematis Siswa SMP N3 Losari. Dalam proposal penelitian ini ada 3 bab yang akan dibahas. Bab pertama mengenai pendahuluan, bab kedua mengenai tinjauan literatur, dan bab ketiga mengenai metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi masih banyak siswa yang kesulitan dalam mengerjakan tes esai. Nah, pentingnya instrumen tes kemampuan komunikasi dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Karena selain sebagai alat bantu berpikir dan alat dalam menyelesaikan permasalahan matematika, juga dapat sebagai alat penyampaian berbagai ide dengan tepat dan jelas secara terstruktur. Juga dapat sebagai media interaksi antar siswa maupun siswa dengan guru. Tanpa komunikasi dalam matematika, seseorang tidak dapat menjelaskan mengenai hal yang berhubungan dengan grafik, simbol, relasi, atau diagram dalam pembelajaran matematika. Masih banyak siswa yang kemampuan komunikasinya rendah. Oleh karena itu, siswa yang cenderung hanya menghafal konsep dan langkah-langkah pengerjaan soal tanpa melibatkan kemampuan komunikasi, kesulitan jika dihadapkan dengan permasalahan yang berada di luar konteks yang diajarkan. Nah, solusinya yaitu menggunakan tes esai. Tes esai menuntut kemampuan siswa untuk mengemukakan, menyusun, dan memadukan gagasan-gagasan yang telah dimilikinya dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Tes esai atau uraian sangat bergantung kepada kemampuan siswa dalam mengemukakan ide atau gagasan serta menuangkannya dalam bentuk tulisan. Maka melalui pengembangan instrumen tes esai dengan mencakup indikator kemampuan komunikasi matematis, diharapkan mampu mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa. Latar belakang ini juga memiliki fenomena. Fenomena saat ini, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika cenderung belum berhasil. Hal ini disebabkan karena siswa masih kesulitan dalam mengkomunikasikan konsep suatu permasalahan yang diberikan. Nah, terdapat 3 isu. Yang pertama yaitu Abdur 2014 mengemukakan kesulitan siswa dalam belajar matematika adalah suatu yang unik. Dengan sifat keunikan tersebut, maka kesulitan siswa dapat diduga beragam. Ini dipengaruhi oleh potensi yang ada pada masing-masing pribadi. Isu yang kedua, menurut Amalia, kesulitan ini dapat terjadi karena proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Siswa hanya menerima saja informasi yang disampaikan oleh guru sehingga masih belum banyak terlihat dalam mengonstruksi pengetahuannya. Dalam hal ini, siswa cenderung menggunakan bantuan dari guru apabila diberikan suatu permasalahan. Yang isu yang ketiga yaitu menurut penelitian AYU 2019 mengatakan bahwa siswa kesulitan menyelesaikan soal yang menggunakan bahasa buku membuatnya terbiasa untuk melibatkan guru dalam menyelesaikan masalah sehingga membutuhkan guru dalam menjelaskan ulang maksud dari soal yang diberikan. Hal ini yang menjadikan kurangnya pengalaman siswa untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang diberikan. Pernyataan masalah.
Kita sering menjumpai di sekolah-sekolah ujian atau ulangan tengah semester yang menggunakan tes esai. Tapi masih banyak anak yang tidak bisa menjawab dengan benar soal tersebut, terutama pada soal matematika. Pentingnya menciptakan alat penilaian keterampilan komunikasi untuk pengajaran matematika ditegaskan oleh fakta bahwa alat ini dapat berfungsi baik sebagai alat untuk membantu berpikir dan cara untuk memecahkan masalah matematika, serta sarana terstruktur untuk mengomunikasikan berbagai ide kepada siswa dan antar mereka dan guru mereka. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi atau kurangnya pemahaman siswa. Di sini kita akan mengatasi bagaimana siswa tersebut bisa menjawab tes esai dengan benar. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan tes esai untuk mengetahui komunikasi matematis siswa SMPN 3 Losari? Yang kedua, bagaimana kualitas tes esai untuk mengetahui komunikasi matematis siswa SMPN 3 Losari? Selanjutnya, relevansi dan pentingnya penelitian. Yang pertama, relevansi, dan yang kedua, pentingnya penelitian. Evaluasi ini dilakukan untuk perbaikan komunikasi siswa terhadap tes esai, khususnya soal matematika. Hasil evaluasi akan menghasilkan siswa yang bisa menjawab soal esai dengan benar. Penelitian ini penting karena berpengaruh pada hasil tes esai dan berkomunikasi matematika siswa. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan literatur. Yang pertama, tinjauan konseptual. Ada 4, yaitu yang pertama penelitian pengembangan, yang kedua instrumen tes, yang ketiga pengukuran dan penelitian, yang keempat komunikasi matematis. Yang pertama, penelitian pengembangan. Teknik penelitian dan pengembangan terkadang dikenal sebagai R&D adalah teknik penelitian yang digunakan untuk membuat barang tertentu dan mengevaluasi keefektifannya. Secara singkat, pengembangan bisa didefinisikan sebagai metode pengembangan atau penelitian yang tidak disengaja. Yang kedua, instrumen tes. Definisi instrumen adalah pengelompokan alat ukur gaya tulisan atau bahan lain yang digunakan untuk mengukur apa saja. Atas dasar metode yang digunakan untuk memperoleh data, alat ukur dipisahkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, tes dan catatan. Yang ketiga, pengukuran dan penilaian. Penerapan angka atau simbol pada ciri-ciri suatu objek, tindakan, atau peristiwa dalam pendidikan atau pembelajaran dikenal dengan istilah pengukuran. Banyaknya pembelajaran yang akan diteliti diukur oleh pendidik dengan menggunakan alat ukur, meliputi tes dan non-tes yang dimiliki derajat validitas tertentu, yang dikemukakan oleh Yulian 2018. Yang keempat, komunikasi matematis. Siswa dapat mengomunikasikan konsep, metode, dan penyelesaian matematika baik secara lisan maupun tulisan dengan melakukan komunikasi matematis. Studi matematika dan pengajaran matematika kemudian sangat menekankan komunikasi. Sedangkan kemampuan komunikasi matematik dalam menjawab soal menurut NCTM 2000 dapat dilihat ketika menggunakan bahasa matematika untuk menyatakan ide matematika dengan tepat. Selanjutnya, kajian teori. Landasan teori. Ada salah satu teori yang cocok untuk tes esai, yaitu teori tes klasik. Hasil tes dapat diprediksi menggunakan teori tes klasik atau CTT. Charles Spearman menetapkan gagasan skor yang diamati, yaitu skor yang tertinggi dari skor dan kesalahan nyata, dan mendefinisikan konsep CTT.
Skor sebenarnya dan skor kesalahan bersifat laten atau tidak dapat diamati secara langsung. Mardapi 2012 menyatakan bahwa keterkaitan antara skor teramati, skor nyata, dan skor kesalahan digambarkan dengan model matematis lugas yang merupakan bagian dari teori tes klasik. Pendekatan pengukuran memungkinkan terciptanya skor pengamatan X dari skor sebenarnya T dan skor kesalahan E. Nilai rata-rata tes mandiri ulangan yang mengambil tes yang sama adalah nilai standar untuk teori klasik. Menurut penelitian terdahulu ada 3. Yang pertama Yani Ramdhani 2012, pengembangan instrumen dan bahan ajar untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, penalaran, dan koneksi matematis dalam konsep integral adalah untuk menciptakan alat bantu dan instrumen pengajaran yang sesuai, tervalidasi, reliable, diskriminatif, dan memiliki indeks yang sesuai. Yang kedua, Suryati Ningsih. Tujuan dari penelitian pengembangan yang berjudul pengembangan lembar kerja model inquiry terbimbing untuk memfasilitas kemampuan komunikasi dan disposisi komunikasi. Yang ketiga, Nur Alamsyah. Penelitian pengembangan alat komunikasi matematis siswa SMP ini bermaksud untuk menunjukkan pembuatan alat untuk menilai kemampuan komunikasi matematis siswa di SMP Cibarus. Strategi penelitian dan pengembangan digunakan Research and Development. Nah, kerangka pikir. Karena tes dapat digunakan untuk mengukur bakat siswa, sangat penting untuk menggunakan tes untuk mempromosikan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu keterampilan yang dapat dinilai dengan menggunakan instrumen tes. Kemampuan komunikasi, ide, konsep, atau bahasa matematis baik secara lisan maupun tulisan dikenal dengan kemampuan komunikasi matematis. Nah, kerangka pikirnya yaitu pembelajaran matematika di SMP Negeri 3 Losari, Kabupaten Brebes. Nah, kendalanya membuat tes instrumen dengan deskripsi formulir berdasarkan deskripsi jawaban terbuka di mana peserta merespon secara metodis secara sambil mempertimbangkan standar dan pedoman pertanyaannya. Nah, terus pembuatan instrumen tes yang dapat menilai kemampuan komunikasi matematis yang diharapkan siswa berkompeten dalam menjawab soal-soal yang menguji kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara matematis. Bab 3 yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan atau Research and Development. Tahap persiapan penelitian ini yang meliputi persiapan dan tahap prototiping formatif yang terdiri dari evaluasi diri, prototiping atau ulasan ahli, diskusi 1 lawan 1 dan kelompok kecil, dan uji lapangan. Keduanya dilakukan secara bertahap atau timer. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di 2 sekolah SMP yang ada di Losari, Kabupaten Brebes, yaitu SMPN 3 Losari dan SMPN 2 Losari. Penelitian dilakukan selama 1 bulan, dimulai pada bulan November sampai dengan Desember 2022. Populasi dan sampel penelitian. Pada penelitian ini populasinya adalah 2 kelas, namun dalam hal sampel penelitian akan meneliti sebanyak 1 kelas. Setiap kelas terdiri dari 28 siswa. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Pada bagian ini, penelitian akan menggunakan beberapa variabel yang menyebabkan kemampuan komunikasi matematis. Jadi, dalam hal ini, faktor-faktor yakni faktor eksternal dan internal yang menyebabkan terjadinya komunikasi matematis dapat diterapkan sebagai variabel bebas atau X1, X2, sampai dengan seterusnya. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dari faktor ini adalah kemampuan komunikasi matematis yang disimbolkan dengan Y. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik, nah di sini ada 3, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua lembar validasi, yang ketiga tes. Wawancara adalah kita menyatakan kepada seseorang atau kepada guru. Wawancara dilakukan terhadap guru untuk
mengumpulkan data siswa, yaitu dengan pendahuluan, dan jika penelitian ini mempelajari informasi lebih mendalam tentang responden. Lembar jawab, kecukupan isi, struktur, dan bahasa instrumen tes yang dihasilkan diverifikasi dengan menggunakan lembar validasi ahli. Terus yang ketiga, tes ialah suatu soal yang bisa diukur kemampuan menurut pedoman tertentu. Tes terdiri dari pertanyaan tentang pola bilangan. Siswa dari SMP Negeri 3 Losari mengikuti ujian. Untuk mengumpulkan informasi tentang keterampilan komunikasi matematika siswa, tes digunakan ada beberapa soal ujian seperti berbasis esai yang diindikasi kompetensi dalam komunikasi. Nah, instrumen pengumpulan data ada dua. Yang pertama instrumen tes dan yang kedua validasi, lembar validasi. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama, validitas instrumen tes. Indeks validitas yang dibuat oleh Aiken bersama dengan indeks F-Aiken digunakan untuk menentukan tingkat kesepakatan di antara para ahli. Dengan rumus F sama dengan sigma S per N dikali C dikurangi 1. Keterangan bisa dilihat di situ ya. Dan yang kedua uji reliabilitas. Menurut Ari Kunto 2016, prosedur yang digunakan untuk menguji ketergantungan pertanyaan adalah sebagai berikut. Dengan rumus R11 sama dengan N per N dikali 1 dikali 1 sigma A kuadrat I per A kuadrat I. Keterangannya bisa dilihat di situ ya. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data. Data dari suatu tes untuk menentukan kemampuan komunikasi matematis dilihat dari hasil yang dicapai siswa ketika mengerjakan soal-soal tes. Menurut tanggapan terhadap quiz yang disiapkan, skor diberikan untuk setiap pertanyaan tes. Selain itu, presentase penyelesaian rumus nilai akhir untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa adalah jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimum dan dikali 100. Dan yang terakhir adalah referensi. Referensinya bisa dilihat di situ ya. Itu oleh referensi penelitian terdahulu. Sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.